Oke, ini dia isi dari project React yang tadi kita sudah create menggunakan code npx create react app. Untuk cara menjalankan project ini, kalian bisa buka terminal, bisa langsung di Visual Studio Code-nya, ataupun kalian bisa buka lewat CMD kalian. Kalian tinggal ketikkan npm run start. Oke, ini dia tampilan web setelah kita menjalankan project React kita. Hanya ada logo, kemudian dua buah kalimat. Oke, untuk elemen ini semua merupakan elemen HTML. Tetapi perbedaannya di React menggunakan bukan JS atau bukan menggunakan JavaScript, tetapi melainkan menggunakan JSX. JSX itu tag HTML yang dituliskan di dalam file JavaScript. Nah, seperti ini contohnya. Kalian bisa tulis filenya .js atau kalian bisa rename .jsx, app.jsx, JSX kayak gini. Terserah kalian mau kalian tulis JSX atau JS, tapi kalau saya biasanya JS biasa aja, tetapi isinya tetap tag HTML yang ditulis di dalam file JavaScript. Kemudian di bagian kanan ini kan ada file source. Nah, di sini ada beberapa file yang kalian bisa hapus. Kita akan coba hapus ya. Pertama seperti setup, report web vitals, kemudian logo. Ini kalian bisa hapus. App.css juga kalian bisa hapus ini. App.test juga kalian bisa hapus. Nah, kemudian di index.js nya jangan lupa hapus report web vitals, kemudian path-nya. Terus di bagian app.js, JSX, jangan lupa logonya juga dihapus karena tadi kita sudah hapus logo React-nya. Sekarang kita coba lihat lagi di browser, logo is not defined. Oke, di bagian sini logo. Nah, seperti ini. Kalian bisa tambahkan tag HTML lainnya juga seperti input. Oke, tetap berjalan normal ya. Kemudian button juga sama. Oke, tag form juga sama ya, tidak ada perubahan. Ini benar-benar tag HTML yang ditulis di dalam JavaScript gitu. Oh ya, ada info lagi, kalian nggak bisa di dalam return ini memiliki dua buah div. Seperti ini, kalian tidak bisa, akan muncul merah seperti ini dan di sini akan error. Dengan pesan adjacent JSX elements must be warped in a enclosing tag. Nah, did you want JSX fragment? Nah, kalian di sini direkomendasiin menggunakan fragment. Kalian bisa gunakan div seperti ini, div lalu di dalam baru ada div lainnya, atau bisa menggunakan fragment. Simple fragmentnya seperti ini. Ditutup seperti ini. Nah, ini fragment yang simple. Nah, ini dia fragment yang simple. Jika kalian tidak mau fragment yang seperti ini, kalian bisa tuliskan saja fragment seperti ini. Fragment itu hampir mirip seperti div ya. Fungsinya untuk warp elemen div lainnya. Jadi tetap harus di dalam satu bungkus. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan komponen di React.js. Kalian bisa buka React documentation di react.js.org. Lalu di bagian main concept,
lalu komponen and props. Jadi di React.js ini ada dua buah komponen. Ada dua buah jenis komponen. Yang pertama adalah function dan yang kedua adalah class. Keduanya ini memiliki fungsi yang sama, hanya pada penulisannya saja yang berbeda. Kita akan coba mulai dari function and class komponen. Ini untuk function di contoh ini belum menggunakan ES6 ya, sama seperti di app.js. Tetapi kalian bisa menggunakan ES6. Saya akan coba buat satu buah komponen, buat folder komponen yang di dalamnya ada functional komponen. Dalam penulisan file di React.js awali dengan huruf besar ya, tidak menggunakan camel case. Saya akan buat lagi file class component.js. Kalian bisa menggunakan snippet yang karena tadi kita sudah menginstal snippet ya. Kita cari function. Seperti yang tadi saya sudah katakan, di sini kalian bisa menggunakan JavaScript ES6 untuk fungsionalnya karena tadi kita sudah install extension. Jadi kalian bisa ketikkan RAFCE React Raw Function Export Component. Oke, enter. Kemudian di bagian class komponen juga RCC React Class Component. Kalian bisa taruh export defaultnya di atas, di samping class, di sebelum class, atau kalian bisa taruh di bawah, bagian bawah, paling bawah ya. Lalu nama komponen, class komponen. Lalu apa yang terjadi di browser kita akan lihat. Ternyata belum ada perubahan apa-apa karena kan kita belum import kedua file ini, functional component and class component, ke dalam app.js atau index.js. Saya akan taruh di app.js saja. Ini functional component. Kalian bisa panggil di sini functional components, nama file komponen kalian. Hit enter. Di sini otomatis langsung diimport, auto import, karena kita tadi juga sudah menginstal extension auto import. Kemudian class komponen, kita akan balik lagi ke browser, kita akan lihat. Oke, sudah berhasil ya, functional komponen dan class komponen. Komponennya sudah berhasil diimport. Jadi itu dia dua buah komponen yang ada di React.js. Yang selanjutnya adalah rendering elements. Oh, tadi kita sudah melakukan rendering elements juga ya. Ini namanya rendering elements. Dan kita juga sudah belajar cara import komponen ini ke komponen lainnya. Seperti itu. Berarti kita sudah kerjakan semua task untuk pertemuan hari ini ya. Kita sudah instalasi React.js dan install semua extension yang kita butuhkan. Kemudian kita juga sudah membuat project React dengan cara menjalankan npx create react app spasi nama projectnya. Jangan lupa menggunakan dash sebagai pengganti spasi. Kemudian kita juga sudah melihat project structure di React.js. Kemudian kita juga sudah berkenalan dengan komponen-komponen yang ada di dalam React.js, yaitu ada functional komponen dan class komponen. Lalu kita juga sudah belajar cara pemanggilan komponen ke komponen lainnya atau cara import komponen satu ke komponen lainnya. Dan yang terakhir adalah rendering elements. Kita tadi juga sudah mencoba merendering elements yang ada di dalam JSX atau rendering elements tag HTML dalam JavaScript. Seperti itu. Mungkin cukup sampai sini saja pertemuan full stack React.js pertama. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa dipelajari terus. Jangan patah semangat. You can never plan the future by the past. Kamu tidak pernah bisa merencanakan masa depan dengan masa lalu. Jadi, pergunakan masa lalumu dengan baik agar masa depanmu menjadi lebih baik. Saya Hans, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.